Gaji udah gede di BUMN. Tapi kok masih dapat bansos? Hah? Halo Sobat DB News. Nah, di Sabtu pagi ini kita bakal bawain berita yang cukup menarik ya Kak ya. Iya, Di bener. dunia pemerintahan dan juga di dunia masyarakat luas nih teman-teman. Gila banget nih, gaji kerja di BUMN yang statusnya dokter, jabatannya manajer, tapi kok masih tega sih ngambil jatah bansos buat orang miskin? Ini bukan sekedar asumsi ya teman-teman. PPATK baru saja ngebongkar ada hampir 28.000 orang yang kayak gini nih, yang terindikasi menerima bansos. Ini benar-benar keterlaluan banget. Hari ini kita bakal bereaksi sama berita super panas yang bikin elus data seluruh rakyat Indonesia. Kemensos baru saja dapat laporan dari PPATK soal data penerima bansos yang kalian bisa lihat sendiri nanti. Ini lebih parah dari sekedar isu judi online kemarin. Langsung saja kita putar video dan kita lihat laporannya. Oke, kita bakalan tonton nih teman-teman sedikit ya klip dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang berbicara terkait profil dari satu bank di mana memang terdapat kurang lebih 27.932 penerima bansos yang berstatus sebagai pegawai BUMN. Kita coba tonton klip yang berikut ini. Lalu yang menarik lagi ketika tadi kami sampaikan. Oke, kita coba tonton klip yang berikut ini. Kembali untuk rekan-rekan media. Jadi dari profil yang kami temukan di satu bank saja, kami menemukan data yang anomali. Contohnya misalnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu kemudian ada 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial, dan banyak lagi status-status yang menurut kami ini sebenarnya perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos dalam konteks ground checking, apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak. Sebagai contoh saja, kalau bicara nilai rekening, kami menemukan ada orang. Oke teman-teman, wah kita bisa ngelihat ya yang telah diutarakan tadi ya Kak ya. Gila banget itu 27.932, banyak banget itu. Kenapa mereka bisa dapat bansos? Iya bener banget. Yang disayangkan oleh Kepala PPATK yaitu Pak Ivan Yustiavandana adalah kenapa orang-orang yang mungkin statusnya kelihatannya kayak mampu ya kayak berkecukupan, tapi kok bisa menerima bantuan sosial yang seharusnya itu akan ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, 27.932 itu banyak banget ya Kak ya. Iya bener, banyak banget. Itu baru dari satu bank loh teman-teman. Ini bukan salah ketik kan. Pegawai BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Wah, ini kan ya keterlaluan banget ya teman-teman. Iya, lebih dikasihkan ke yang membutuhkan daripada yang udah anjir. Dan ini harusnya dikasihkan ke lebih yang membutuhkan ya. Bener banget. Yang kita tahu kan teman-teman, kalau gaji pegawai BUMN tuh emang gajinya kan stabil ya. Mana udah dapat tunjangan, fasilitas, kok bisa ada di daftar penerima bantuan sosial. Nah, ini logikanya di mana sih sebenarnya? Wah, udah lengkap banget nih. Dokter, manajer, eksekutif, the whole squad ya kan. Semuanya orang-orang yang berkecukupan dapat bantuan sosial. Ini orang-orang yang kalau di masyarakat itu dipandang sebagai kelas menengah ke atas, sebagai seorang panutan nih. Tapi kelakuannya ya Kak ya yang bikin kita geleng-geleng kepala banget. Kalau ini beneran, ini bukan lagi soal butuh, melainkan ini soal mentalitas gitu kan. Mentalitas serakah yang gak peduli nih sama hak-hak orang lain ataupun hak-hak bagi orang-orang yang lebih kecil ataupun yang membutuhkan. Nah, ini dia buktinya selalu di atas 50 juta tapi masih nerima bansos. Ini sudah gak bisa dibilang kesalahan data lagi kan? Kalau datanya salah, seharusnya pas uangnya masuk, dia sadar diri dong. Lah, kok saya dapat bantuan? Benar. Ini malah diterima
dan diem-diem baik. Hmm. Ini namanya kesempatan dalam kesempitan, tapi nyempitin orang lain. Wah, parah banget ya Kak ya. Nah ini coba kita tampilkan nih teman-teman hasil dari Menteri Sosial yaitu Gus Ipul yang juga turut mengatakan ya terkait bagaimana sih sebenarnya beliau juga ingin tahu gitu apakah benar mereka pegawai BUMN itu masih perlu diverifikasi nih dan pasti kita akan koordinasi ya dengan Kementerian BUMN. Itu yang diutarakan oleh Gus Ipul ya di kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada tanggal 8 Agustus tahun 2025 kemarin. Nah, oke nih Kak. Selagi tadi kita dengar apa yang sudah diutarakan oleh Gus Ipul selaku Kementerian Sosial, nah ini cukup perlu diverifikasi lebih lanjut ya Kak, biar nggak ada hal-hal yang salah lagi lah intinya gitu. Ini merupakan langkah yang benar dan patut kita apresiasi. Tapi pertanyaannya nih Kak, muncul baru lagi. Kenapa harus nunggu PPATK yang bongkar terlebih dahulu? Kenapa sistem verifikasi dari awal bisa kebobolan separah ini? Ini bisa jadi PR besar loh buat Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN di bawah jabatan oleh Pak Erick Thohir kayak gitu. Nah, kita juga akan membahas nih teman-teman terkait kenapa sih orang mampu bisa dapat bansos. Nah, ini coba kita tonton video yang pertama. Bantuan negara yang memang dikhususkan untuk orang yang tidak mampu, maka yang mampu tidak boleh mengambilnya. Parah banget. Kalau mengambilnya maka seolah-olah dia pengen jadi orang tidak mampu. Kecuali dalam keadaan tertentu. Di saat orang yang tidak mampu sudah terpenuhi, satu. Kemudian barangnya juga barangnya juga masih banyak. Yang ketiga, nggak ada persediaan untuk orang kaya. Terus orang kaya suruh mati. Oke, itu tadi yang sudah dikatakan oleh salah satu ulama besar di Indonesia yaitu pendapat dari Buya Yahya ya soal orang kaya yang mendapatkan bantuan warga miskin ataupun bantuan sosial. Nah, kita coba tonton video yang kedua ya Kak ya. Kalian sadar gak sih kasus bansos salah sasaran yang benar-benar butuh gak dapat tapi yang mampu malah kebagian? Masalah utamanya ini sebenarnya adalah data. Pembendaharaan data kita tuh kacau, banyak yang gak akurat, gak update, bahkan gak sinkron antar lembaga. Akibatnya banyak penerima fiktif, data ganda di mana-mana, dan yang harusnya nerima malah kelewat. Ujung-ujungnya bansos yang harusnya ngurangin kemiskinan malah bikin ketimpangan jadi makin lebar. Bukannya jadi solusi, malah bikin masalah baru. Makanya per 2025 ini tuh ada DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Bukan sekedar database, tapi sistem yang bisa mastiin bansos itu akurat, transparan, dan adil. Dengan data yang lebih rapi dan terintegrasi, bantuan harusnya bisa sampai ke orang yang benar-benar butuh, bukan mereka yang cuma kebetulan terdaftar. Pada akhirnya, bansos yang efektif bukan cuma soal jumlah, tapi seberapa besar dampaknya. Udah waktunya kita bergerak berdata berdaya, biar bansos bisa jadi solusi, bukan cuma sekedar seremoni. Nah ini bener banget ya Kak. Kalau mereka udah ngerasa kayak udah berkecukupan dan mampu, harusnya itu bansosnya dikasih ke yang lebih membutuhkan. Benar, benar banget. Dan mereka juga harus bisa sadar diri dong. Iya, harus sadar diri kalau dia mampu, kalau dia terdaftar berarti oh aku mampu nih. Harusnya dia menolak ya Iya, Kak ya, bener-bener. mendaftarkan diri ataupun melapor bahwa kok Jangan malah menerimanya. bener banget. Nah, oke nih Kak. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sih hal kayak gini tuh bisa terus berulang kali terjadi setiap tahunnya? Nah, di data input tadi udah dijelasin beberapa kemungkinan nih Kak. Yang pertama, kesalahan data dan juga administrasi. Ini udah hal yang paling basic banget kalau bahas terkait verifikasi data. Dimana data di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial itu nggak update nih teman-teman. Mungkin data 5 tahun yang lalu waktu dia masih nganggur, sekarang udah jadi manajer tapi datanya belum diubah karena nggak ada updatean gitu kan. Nah yang kedua Kak, apa tuh? Yang kedua, nggak ada mekanisme buat mundur. Gimana orang udah mampu ini bingung atau mungkin pura-pura bingung? Gimana cara keluar dari Gimana cara keluar dari daftar penerima? Dan yang paling parah,
penyalahgunaan dan manipulasi data. Wah. Ada oknum yang sengaja mainin data ini untuk keuntungan pribadi. Solusinya gimana, Kak? Wah, nah solusinya nih teman-teman, mungkin buat pemerintah juga. Pemerintah udah nyiapin beberapa hal nih, kayak validasi data DTKS rutin dan fitur usul sanggah di aplikasi cek bansos. Ini penting nih guys, kita sebagai masyarakat bisa ikut ngawasin nih update-update data-datanya. Kalau kalian lihat ada tetangga nih punya mobil Fortuner nih Kak misalnya, tapi dapat bansos, kalian bisa langsung aja laporin lewat aplikasi tersebut. Ini bisa jadi pembelajaran yang penting banget ya buat kita semua. Dan yang terpenting adalah penegakan hukumnya juga harus tegas nih teman-teman. Jangan cuma datanya aja yang dihapus, tapi harus ada sanksi, entah itu administratif atau bahkan pidana kalau terbukti disengaja, biar ada efek jera dan hal ini nggak berulang terus-menerus setiap tahunnya. Nah, kayak gini nih Kak, sebenarnya mereka tuh harus diapain sih Kak? Gimana menurut kalian guys? Ini udah kelewatan banget kan? Sebuah potret ironi di mana yang mampu justru mengambil apa yang seharusnya jadi penyelamat hidup bagi yang kekurangan. Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sanksi apa yang paling bagus buat mereka? Nah, kalian juga bisa komentar nih teman-teman. Kalian pernah nggak nemuin hal kayak gini nih di lingkungan sekitar kalian? Entah di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang lain. Kalian bisa drop opini kalian di bawah ini ya. Nah, jika kalian suka video kayak gini, kalian bisa tulis opini kalian. Kalian bisa tinggal tombol like. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Biar kalian bisa tahu nih update-update terbaru dari kita setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Oh ya teman-teman, aku ada info menarik lagi nih buat kalian. Bagi kalian yang lagi cari laptop, PC, ataupun hal yang berbau gaming untuk sekolah dan juga kerja, kalian gak perlu bingung lagi nih. Langsung aja download aplikasi DB Click di Play Store kesayangan kalian. Langsung aja download di aplikasi DB Click di Play Store, atau kalian bisa langsung aja cek di websitenya, yaitu dengan cara klik www.dbclick.co.id. Nah, di sana bakal banyak banget promo menarik-menarik buat kalian yang udah nungguin nih. Kalian langsung check out payment aja. Cek sekarang juga, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Nah, thank you banget udah nonton video ini. Aku Farah. Aku Vira. Thank you dan bye.